Ah, a- apa ini? Aku di mana? Aduh, kepalaku sakit sekali. Ah, kepalaku udah nggak pusing lagi. Hah? Ada yang menungguku? Halo, kamu sudah bangun ya? Ah! Tenang, Kapten. Aku adalah RBT MZI, robot yang telah disiapkan untuk membantu Kapten selama berada di dalam pesawat luar angkasa RB-01. Hah? Kapten? Iya, Kapten. Anda adalah Kepala Operasi Rebirth Unit 01. Mungkin Kapten sedikit mengalami hilang ingatan setelah sadar dari pingsan. Apa maksudmu? Mengapa aku bisa pingsan? Karena tadi pesawat kita sempat berbenturan dengan asteroid di sini. Tetapi Kapten tenang saja, tidak ada kerusakan berat yang terjadi pada kapal kita. RBT DHM juga telah membereskan kerusakan ringan akibat benturan tadi. Tunggu. Pesawat? Asteroid? Apa ini? Mengapa aku bisa ada di sini? Bumi telah rusak, Kapten, sehingga sudah tidak ada lagi manusia yang menempati bumi. Dan Kapten adalah salah satu dari banyak manusia yang sudah disiapkan apabila hal ini terjadi. Saat ini kita akan menuju ke planet Rebirth. Kapten, Kapten harus kembali mengoperasikan pesawat ini, karena mode autopilot tidak bisa bertahan selama yang kita prediksikan, Kapten. Benturan dengan asteroid tadi ternyata telah mengganggu beberapa sistem, termasuk autopilot tersebut. Untuk memperbaikinya, mode autopilot harus dinonaktifkan, Kapten. Jadi Kapten harus mengoperasikannya secara manual selama saya memperbaikinya. Apa? Tapi bagaimana? Aku tidak bisa mengoperasikannya. Aku tidak tahu. Eh, tidak ingat maksudnya. Baiklah, Kapten. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal agar bisa memudahkan Kapten untuk mengingatnya. Saya akan mulai menjelaskan mengenai hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan proses output. Lalu ada fungsi hardware. Fungsi hardware ada 4. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output dan input. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Kemudian ada jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware ada 5. Yang pertama, perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama, mouse, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua, keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer.
Yang ketiga, scanner. Berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Jenis hardware yang kedua, perangkat output. Merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Di bawah ini penjelasannya. Yang pertama, monitor. Merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Yang kedua, printer. Salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Yang ketiga, proyektor LCD. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Jenis hardware yang ketiga, perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengelolaan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. VGA perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. Dan RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Jenis hardware yang keempat, perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama, hard disk. Merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Yang kedua, flash disk. Merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang ketiga, optical disk. Merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya, optical disk ini berupa CD atau compact disk atau DVD atau digital versatile. Jenis hardware yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Bagaimana, Kapten? Apakah Kapten sudah mengerti penjelasan dari saya? Aku mengerti. Aku akan mulai mencoba mengoperasikan pesawat ini. Pada ruang data pesawat tersimpan algoritma yang telah dibuat untuk mendeteksi dan menghindari asteroid. Dan algoritma tersebut tidak begitu besar ukurannya. Ada dua bentuk penyimpanan yang tersedia. Ada hard drive dan ada juga flash disk. Yang manakah yang akan kamu ambil?